itu ada dua. Ini dalam hal penegakan hukum, bukan dalam masalah biasanya kan kalau hak adami itu harus minta maaf, tidak cukup taubat. Kalau hak umum cukup taubat, itu beda masalah. Tapi yang dibahas ini adalah tentang penegakan hukum. Kalau ini kaitannya dengan hakul adami, bagaimana saksinya? Kalau hak Allah, bagaimana saksinya? Nanti hak Allah akan dibahas di belakang. Pasani yang pertama dibahas adalah hakul adami. Fa amma hukul adamin fa salasatun. Hak-hak adami yang kaitannya sesama anak Adam ada 3. Wa fi ba'din nusahi fahiya ala salasati adrubin. Ada 3 macam. Pertama, dzarbun la yakbalu la yukbalu fihi illa syahidani zakaroni. Yang pertama adalah hakul adami yang tidak diterima kecuali 2 orang laki-laki yang bersaksi, harus 2 orang laki-laki yang sesuai syarat kemarin itu, yang adil, yang jaga muru'ah, salimah sariroh, pelajaran kemarin itu, berakal, merdeka, balik, Islam. Harus 2 orang laki-laki yang memenuhi syarat. Falayak fi rajulun wa imra'atani. Tidak boleh 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan, karena di sebagian hak boleh 1 laki-laki itu digantikan 2 perempuan. Tapi kalau yang ini enggak boleh. Ada yang 1 laki-laki boleh digantikan 2 orang perempuan, ada yang harus laki-laki. Nah, kalau yang pertama ini harus laki-laki, enggak boleh 2 orang perempuan menggantikan 1 laki-laki sebagai saksi. Atau tidak boleh diganti dengan sumpah. Nanti ada yang boleh sumpah diganti sebagai saksi. Afassaral musannifu hadza darba fi qoulihi. Musannif mentafsirkan, menjelaskan pembagian yang pertama ini yang harus 2 orang laki-laki yang menjadi saksi. Wa huwa ma la yuqsadu minhul mal wa yattali'u alaihi rijal, yaitu yang tidak yang tujuannya tidak harta. Tujuannya bukan uang, bukan harta. Dan biasanya laki-laki melihat. Contoh, umumnya dilihat laki-laki, ghaliban. Katolakin, talak. Talak, cerai, pegat, wanikahin dan nikah, ini sama dengan nikah. Kalau terjadi persengketaan di pengadilan itu, ini sudah mentalak atau belum, itu harus 2 orang laki-laki. Nikah pun begitu. Kalau nikah ini menjadi syarat sah malahan. Tidak boleh nikah tanpa 2 saksi laki-laki yang adil. Wa min hadza darbi aidan uqubatu wahi ta'ala ka hadis syurbin. Nanti di belakang ini. Termasuk yang harus 2 laki-laki adalah yang kaitannya dengan hukuman dari Allah karena meminum khamr. Uqubatun li adamiyin kata zirin wa qisasin. Atau yang kaitannya dengan sesama manusia. Kalau bermaksiat minum khamr itu kan antara pelaku dan Allah. Kalau yang kedua ini uqubatun li adamiyin, ini antara sesama manusia. Contoh kata zirin, ditakzir karena dalam beberapa kitab itu mengucapkan selamat Natal, selamat hari raya orang kafir, itu
dosa besar, ditakzir misalnya. Atau menyebut orang kafir dengan panggilan haji. Ya haji, orang kafir. Ini juga ditakzir. Termasuk orang-orang yang melakukan sulap dengan bermain ular. Itu juga ditakzir di sebagian kitab keterangan itu. Takzir ini pokoknya yang kaitannya itu tidak ada had resmi dari syariat, misalnya berjudi, ini takzir. Minimal adalah minum khamr 40 cambuk itu minimal. Wa qisasin, qisas juga kaitannya dengan sesama manusia karena membunuh orang atau memotong anggota tubuh orang, melukai atau membunuh orang, ini kisos. Orang motong tangan ya di kisos potong tangan, orang membunuh ya di kisos dibunuh. Berarti kan ada kaitan dengan sesama anak Adam, sesama manusia. Wa darbun akharu yuqbalu fihi ahadu umuri salasatin. Yang kedua termasuk hakul adami adalah yang diterima menjadi saksi enggak harus dua orang laki-laki, tapi di antara tiga ini. Pertama, ima syahidani ay rajulani, boleh dua orang saksi laki-laki adil boleh. Diberi pilihan tiga. Yang kedua, au rajulun wa imra'atani, boleh satu laki-laki dan dua orang perempuan. Dua orang perempuan menggantikan saksi satu laki-laki. Misalnya nggak ketemu dua orang laki-laki, ada yang mengetahui, yang melihat, tapi dua orang perempuan dan satu laki-laki, boleh, dalam hal ini boleh. Au syahidun wahidun wa yaminul mudda'i, atau saksi hanya satu orang tapi dikuatkan dengan sumpahnya orang yang mendakwa. Ini biasanya kaitannya dengan harta, jual beli, misalnya meligerkan hutang, hiwalah dan sejenisnya. Pokoknya yang kaitannya dengan harta ini lebih ringan, boleh. Tidak harus dua orang laki-laki, boleh kalau adanya perempuan dua menggantikan satu laki-laki dan satu orang laki-laki, boleh. Atau hanya satu saksi tapi ditambah sumpahnya orang yang mendakwa. Wa inna ma yakunu yaminuhu ba'da syahadati syahidihi. Sumpahnya mudda'i ini dilakukan setelah saksi satu orang tadi bersaksi. Wa ba'da ta'dilihi, dan setelah hakim menetapkan bahwa saksi ini orang yang adil. Kalau nggak tahu kan nggak boleh. Ini orang adil atau nggak jelas, nggak boleh. Harus diselidiki. Adil tidak? Apakah pernah melakukan dosa besar sekali? Apakah tidak melakukan dosa besar tapi dosa kecil setiap hari? Misalnya seperti kemarin itu, nggak dosa tapi nggak punya etika, nggak menjaga muru'ah, nggak menjaga wibawa, berarti nggak adil. Ini takdil namanya, pelajaran yang lewat kemarin. Siapa yang melakukan itu? Ya qadhi atau hakim. Kalau sudah terbukti saksinya ini memang adil, diketahui adil, baru dia bersaksi. Setelah itu baru yang mendakwa ini bersumpah. Wa yajibu ayyadhkura fi halafi anna syahidahu shadiqun fi ma syahida lahu bihi. Nah, mudda'i yang menuntut tadi itu kan dia bersaksi. Maka dia wajib dalam sumpahnya, bukan bersaksi ya, bersumpah. Mudda'i yang menuntut ini dia wajib dalam sumpahnya ini bersaksi bahwa tadi yang menjadi saksinya dia itu jujur, mau bersumpah di hadapan hakim, demi Allah wallahi begini. Dan saya bersumpah, bersaksi bahwa tadi yang bersaksi untuk saya adalah orang yang jujur.
bima syahida lahu bihi. Paham? Wa ilam yahlif al-mudda'i wa talaba yamin khasmihi falahu dzalika. Kalau mudda'i penuntut itu enggak mau bersumpah, tapi dia menuntut lawannya yang dituduh yang bersumpah seperti bab kemarin dalam mendakwa itu. Boleh. Jadi sumpahnya diganti, bukan sumpahnya yang menuntut tapi dia tidak berani sumpah, dia minta yang dituntut bersumpah. Berani tidak? Apakah ini boleh? Boleh. Falahu dzalika boleh. Fa inna kala khasmu, kalau yang dituntut gak mau bersumpah, nakal itu membangkang. Orang nakal itu bahasa Arab. Orang yang bisa membangkang namanya nakal. Falahu ayyahlifa yamina raddi. Maka kalau yang dituntut itu gak mau bersumpah, dia boleh dikembalikan lagi kepada yang menuntut. Sekarang yang dikembalikan lagi namanya yaminarot namanya. Yang dituntut gak mau bersumpah, balik lagi kepada yang menuntut, mau gak bersumpah? Fil adhar menurut kaul adhar. Makanya yang tahu seperti ini, yang praktek ini ya seorang qadhi. Qadhi nanti ada bab qadhi. Bab qadhi itu syarat-syarat qadhi itu ketat. Termasuk dia harus paham ilmu fikih secara mendalam, tahu hukum-hukum dalam beberapa madhab misalnya, atau ahli ijtihad. Qadhi dalam hukum Islam itu zaman dulu itu ulama-ulama besar. Biasanya yang jadi qadhi itu seorang alim, misalnya Imam Qadhi Husain. Termasuk yang ngarang takrib ini kan Qadhi Abi Suja, seorang qadhi itu. Qadhi hakim zaman dulu seorang yang alim itu pasti. Kalau enggak alim enggak boleh jadi qadhi. Ada Imam Qadhi Iyad, Qadhi Abu Thayyib. Banyak ulama-ulama itu yang jadi qadhi. Wa fasaral musannifu hadad dara bi annahu makanal qasdu minhul mal. Lah ini yang boleh-boleh tadi itu, yang boleh dua saksi laki-laki, boleh diganti perempuan dua, boleh dengan sumpah. Ini banyak toleransinya karena urusannya dengan harta. Rata-rata yang kaitannya dengan harta saja, tidak ada yattali'u alaihi rijal. Kalau tadi yang pertama kan ada yattali'u alaihi rijal. Dan tidak hanya kaitannya harta. Kalau ini hanya kaitannya harta. Wa darbun akharu yuqbalu fi ahdumraini imma rajulun wa imra'atani au arba'u niswatin. Yang ketiga ini lebih ringan lagi ini. Ini kaitannya dengan yang boleh jadi saksinya itu satu orang laki-laki dan dua orang perempuan, atau semuanya perempuan tapi 4 orang. Jadi 2 orang perempuan menggantikan satu laki-laki, 2 orang perempuan menggantikan satu laki-laki. Berarti 4 perempuan. Ini apa ini? Wa fasara musannifu hadadzal bi qoulihi wa huwa ma la yattali alaihi rijal. Ini suatu perkara yang biasanya laki-laki enggak tahu, enggak melihat. Ini banyak dialami perempuan. Apa misalnya? Ma la yattali alaihi rijalu ghaliban bal nadiran, jarang laki-laki kok memperhatikan. Contoh kawiladatin, melahirkan. Ini kan urusannya perempuan. Misalnya yang tahu 4 orang perempuan boleh. Wahaidin, kaitannya dengan haid, ini kan perempuan. Nanti juga bercabang yang lain, urusan keperawanan misalnya, aib seorang perempuan. Kan itu ada orang rofak ke hakim misalnya, mau merusak nikah karena perempuan ini punya penyakit rotak koren itu, farjinya itu tertutup tulang atau daging misalnya. Itu bagaimana yang tahu, siapa yang tahu? Ya perempuan biasanya. Nanti hakim memutuskan setelah mendengarkan
4 saksi perempuan boleh itu. Warodoin, persusuan, menyusui bayi, hubungan mahram karena rodok. Nah ini biasanya yang tahu ya perempuan, maka boleh perempuan. Wa alam annahu la yathbutu syai'un minal huquqi bimra'ataini wa yaminin. Ketahuilah tidak ada hak yang di situ boleh menjadi saksi kok 2 orang perempuan dengan sumpah, 1 sumpah nggak bisa. Kalau 1 sumpah dengan 1 orang laki-laki masih ada, tapi kalau 2 orang perempuan dan saksi itu nggak ada, nggak akan ditemukan kebolehannya. Kok harusnya 2 orang laki-laki, yang 1 laki-laki diganti 2 orang perempuan, yang 1 laki-laki diganti sumpah, itu nggak ada di dalam hak apapun ini. Paham? Tunggu. Wahya hukukumullah ta'ala al-sadubin. Wa'alam. Yang